Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di uh, open forum bahas bahasa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Wow. Hmm. Ini kali ini kita mengangkat topik yang anak zaman sekarang banget ya. Kita pada kesempatan kali ini, pada forum bahas bahasa kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena-fenomena linguistik terutama dari sudut pandang sosiolinguistik ya, di brain rot culture atau budaya brain rot alias budaya chronically online kalau kata anak sekarang, atau budaya sosial media lah ya, gampangnya. Nah, teman-teman sekalian pasti udah akrab banget sama eh, linggo-linggo baru, meskipun bukan apa nggak bener-bener paham gitu ya, tapi setidaknya kalian pasti udah pernah dengar gitu kan, kayak ada Riz, ada Kiat, ada Skibidi, ada Sigma. Nah, kita akan dibahas perilaku-perilaku linguistik dari generasi-generasi sosial media ini, terutama dari generasi Z, Gen Z, sampai generasi Alpha. Mostly generasi Alpha sih yang mempopulerkan brain rot language ini ya. Cuman mungkin kayak ada fusion gitu ya antara dua generasi ini. Nah, di bahas-bahasa kali ini topik kita adalah Raising a Skibidi Sigma, Linguistics in Brain Rot Culture. Ini brain rot banget ya, ngeris. Raising itu artinya apa nih? Kak Agustin? Iya, halo. Nah, oke, mungkin Nah, saya jelasin dulu ya nih, Raising a Skibidi Sigma ini apaan sih? Ngeris itu kalau, raising kalau di bahasa brain rot ini ya, ini kayak, kayak apa ya, kayak eh, ngerayu lebih atau di, iya, lebih mm-mm. disebut buat untuk seseorang yang punya aura Iya dirasa benar. punya aura keren, Kayak Riz, terus Riz dia ini bisa sebenarnya, Riz ini sebenarnya datang dari kata karisma, karisma, terus dipendekin jadi Riz, Riz. Skibidi Sigma, Skibidi ini muncul dari tren toilet manusia, toilet manusia, I don't know. Aku pun nggak tahu ya gimana itu generasi Alpha bisa mendapati hal tersebut sebagai menarik atau lucu. Yang ada itu serem sih sebenarnya. Nah, dari ini Skibidi awalnya dari Skibidi toilet itu. Nah, artinya skibidi ini adalah kayak something that is really cool gitu, sesuatu yang keren banget gitu. Tergantung konteks ya. Kadang ini juga bisa mendeskripsikan something terrible, something bad. Tapi di sini kita konteksnya adalah something really cool, a cool sigma. Sigma sendiri adalah uh, ini kayak orang-orang, terutama cowok sih ya biasanya, yang kayak punya persona yang gimana ya, yang menawan atau pokoknya punya aura yang sigma banget gitu. Jadi raising a skibidi sigma, gimana caranya kita bisa ngeris sigma-sigma yang skibidi ini? Nggak tahu lah ya maksudnya apa. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh lead kita hari ini, yaitu Kak Agustin. Kak Agustin ini sekarang adalah seorang copywriter. Jadi eh, dia udah akrab lah ya sama hal-hal yang berhubungan dengan tren-tren kayak gini. Tuh Kak Agustin, mungkin langsung aja kita berikan iya. kesempatan ke Kak Agustin untuk menjelaskan atau menyampaikan penjelasan dari topik diskusi kita hari ini. Silakan Kak Agustin. Oke, makasih Kak Dini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk malam ini, malam minggu, kita ngobrolin tentang hal-hal yang paling hype untuk para kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Nah, eh, lebih pengen untuk mengajak diskusi, ya,
seperti biasa ya. Kalau forum bahas bahasa sebagai forum untuk mengobrol kita bersama. Nah, sebetulnya em, untuk tema yang kita angkat ini itu kan betul-betul yang sangat hype banget dan kita apalagi kita ya rata-rata kita di sini di periode generasi Z ya di kelahiran 2006 itu gimana kita melihat sebuah eh, transisi fenomena yang kita tuh juga kenal dengan bahasa-bahasa yang masih ya, bahasa-bahasa yang masih di zaman teman-teman milenial. Nah, terus kita di generasi Z ini posisi kita punya generasi di bawah kita yang mulai dari kelahiran 2010 itu udah masuk di kategorikan generasi alpha. Nah, teman-teman generasi alpha ini mereka mulai ada karakter tersendiri yang itu korelasinya selaras dengan generasi dengan keadaan modern yang uh, lebih mudah menjangkau uh, lebih mudah menjangkau dalam akses informasi. Nah, kalau informasi udah pasti kaitannya sama bahasa. Mungkin kalau di slide pertama itu the evolution of human language itu sebenarnya cuma punya nge-trigger atau flashback balik tentang gimana bahasa itu bermula gitu. Gimana biological basisnya kapasitas dari bahasa dibentuk ke otak, kemudian ada uh, dari sisi brain kita itu kayak awareness area sama focus area yang produksi dan menganalisa bahasa yang kita serap dan kemudian kita fungsikan, kita jadikan sebagai komunikasi sehari-hari gitu. Kemudian terus habis itu dari situ produksi bahasa, kemudian lanjut ke gestur, kemudian dari gestur itu mensimbolkan atau untuk menunjukkan ekspresi bagaimana seseorang itu uh, menyampaikan perasaannya secara emosional. Gitu. Kemudian language community dari gestur bahasa itu ada gestur itu ternyata uh, tidak digunakan oleh seluruh kalangan seluruh orang, melainkan dipakai oleh beberapa kalangan tertentu gitu. Nah, dari sistem itu tadi, kita tadi itu buat sebuah kelompok-kelompok komunitas-komunitas menggunakan gestur tertentu yang akhirnya mereka sudah menggunakan gestur itu, kemudian disebutlah uh, language in the certain community tadi. Gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu itu ada perubahan-perubahan ya dengan akselerasi informasi yang cukup cepat itu membuat ada pergeseran bahasa sesuai dengan eranya yang itu menjadi sebuah karakter. Kemudian language families, divergence, setiap daerah, setiap generasi itu punya uh, gaya bahasa itu sendiri gitu. Nah, itu dia yang berkaitan dengan phonological semantic and structure shift. Nah, itu berkaitan dengan digital era sama internet speed yang sering kita gunakan. Kita mungkin udah banyak yang pakai losses kayak gitu-gitu. Nah, yang paling baru itu adalah Brainrot. Brainrot. Brainrot itu tahun 2024 kemarin yang diterbitin oleh eh, Universitas Oxford buat satu kata ini itu digambarkan jadi frasa yang punya makna uh, jadi frasa yang bisa mendeskripsikan fenomena atau mendeskripsikan generasi itu yang karena merepresentasikan karakter dari generasi tersebut. Brainrot sendiri kalau
ini dari Wikipedia ya, di internet culture. The word describing internet content in to be a low quality or value or the supposed negative psychological and cognitive effect caused by it. And also, more broadly, refers to deleterious effect yang diasosiasikan dengan excessive use of digital media in general, especially the short form entertainment, from scrolling, which may affect mental health. The term originated within the online culture of Generation Z and Generation Alpha and has since become mainstream. Nah, di sini Brother sendiri itu sebetulnya itu bukan mengarah ke generasinya, tapi itu mengarah ke eh, sebuah produk konten yang dalam tanda kutip low quality or values gitu. Nah, produk-produk konten ini, produk konten brand ini itu dikonsumsi oleh generasi-generasi terbaru. Yang terbaru itu ya generasi alpha. Dan kita sebagai generasi Z ini, em, ya pastinya apa ya, ter- juga sedikit banyak terpapar oleh konten-konten yang sedang digandrungi sama generasi alpha. Gitu. Nah, itu em, berlanjut dari berlanjut ke arah bagaimana karakteristik dari brand itu sendiri gitu loh. Short term attention spans. Kemudian karakter dari brand ini maksudnya adalah karakter dari sebuah konten ya, kontennya dan eh, dampak darinya, dampak dari brand itu sendiri, yaitu ada menjadikan atau membuat sebuah konten yang memberikan atensi pendek tapi itu menghibur gitu. Jadi nggak jarang banyak konten-konten yang kita lihat di sosial media itu short but it's so much fun karena itu targetnya bagaimana meningkatkan dopamin dari otak bisa sampai uh, cepat merasa terhibur. Nah, akhirnya jadi bikin setiap orang itu merasakan hal-hal yang cepat dan instan dengan potensi pendek tapi bisa tetap have fun, bikin fun. Kemudian tendency towards short and viral content. Karakter dari brand itu sendiri adalah suka konten-konten yang berbau viral. Viral di sini sebagai halo, oke, udah deh. Oke. Ah, dari viral content itu tadi yang membuat sebuah em, otak otak dari manusia itu impulsif untuk ingin mengkonsumsi hal yang sejenis. Yang sejenis itu maksudnya yang punya gaya for having fun in as much as possible. Kemudian penggunaan dari distinctive and often absurd inner language. Jadi mungkin terkesan sangat absurd atau terkesan sangat ini sangat berbeda, tapi itu tetap disukai. Sebetulnya dari emosional atau dari daya pikir anak zaman sekarang atau manusia ya, itu ada rasa menyukai hal-hal baru gitu. Mungkin awalnya terdengar sangat absurd atau uh, crazy, tapi itu membuat mereka merasa keren karena mengetahui hal baru yang tidak semua orang itu paham gitu. Dan sedangkan pada di komunitas tertentu itu tuh sering dibicarakan gitu. Nah, kemudian potential decline and critical analytical thinking skills dan itu mempengaruhi penurunan daya pikir kritis dan bisa berpikir uh, kemampuan analisa berpikirnya menjadi lebih pendek.
Nah, di sini, Nah, sebentar Kak em, Agustin. Oke, iya, kita pause dulu nih. Nah, yuk, di sini Kak Agustin udah ngebahas soal brain rot itu sendiri. Aku nih ya, siapa di sini teman-teman yang udah kena efek brain rot di sosial media ini. Ngaku loh. Ini di sini kita udah ada Kak Aulia Shirley. Halo Kak. Halo Nih, Kak. oke. Nah, halo. gimana nih Kak? Kak Aulia sendiri udah mengalami nggak sih efek-efek dari brain rot ini? Walau tidak secara signifikan, harusnya saya merasakan ya Kak sedikit-sedikit. Apalagi dengan media sosial yang sangat mudah untuk diapain, diakses seperti itu. Benar. Dan juga selain karena aksesibel ya, tapi juga eh, media sosial itu kan instan banget gitu ya. Udah instan, ditambah lagi, coba Kak Agustin ke slide yang sebelumnya. Ini ya, Ya, karakteristik. udah instan, ditambah lagi konten-kontennya pun sekarang lebih apa dibikin lebih pendek dan apa lebih aneh gitu ya. Jadi kita instannya udah double-double ini. Makanya kena brain rot. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kan eh, eh, aku inget di masa-masa tahun 2014, 2015-an gitu-gitu kan, setidaknya kita itu konten sosial media yang masih rame itu di YouTube gitu kan, kayak ada vlog-vlog atau ada ya kayak orang ngomong biasa gitu. Dan tuh biasanya paling masih ada 10 menit ke atas gitu kan kontennya. Sedangkan di sini kita sekarang TikTok itu TikTok itu maksimal berapa menit sih? TikTok 2 menit, 3 menit, 3 menit. 10 Kayak, bisa, Oh, udah oh bisa 10 10 bisa. menit. Wow, 10 bisa. lumayan sih. Tapi Kalau Instagram, kebanyakan yang viral di TikTok itu yang pendek-pendek gitu kan, semenit 2 menit gitu-gitu kan. Dan kalau yang atau biasanya itu kalau misal video panjang itu kan dibagi-bagi gitu kan, ada part satu, part 2 gitu-gitu. Jadi nggak langsung plug 10 menit diupload semuanya gitu. Nah, itu kan juga nunjukin gimana attention span kita udah semakin terkikis. Nah, sekarang selanjutnya mungkin kita akan Kak Agustin akan ngebahas lagi. Is it really bad? Apakah kita udah di kondisi yang seburuk itu ya? Apakah brain rot ini benar-benar punya efek yang sangat signifikan? Terutama nanti juga akan dibahas tentang dari segi linguistiknya. Apakah ini bakal mempengaruhi kita as a human being yang berbicara menggunakan bahasa? Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Agustin. Silakan dilanjutkan. oke, terima kasih. Jadi, eh Kak Oli tadi secara secara nggak langsung terpapar juga gitu ya dari breakthrough itu sendiri gitu. Betul, karena bentuknya kayak kita nggak bisa mengontrol mengontrol untuk aku tidak mau mendengarkan itu, aku tidak mau untuk membahas hal-hal anomali-anomali tidak jelas itu. Di lingkungan membicarakan hal itu dan telinga kita terbuka. Jadi secara tidak langsung informasi itu masuk dan yang sedikit banyak kita ada rasa curiosity sebagai mana manusia gitu kan. Jadi sedikit banyak kayak nanyain atau uh, secara nggak langsung kayak kontennya tiba-tiba appear di FYP kita karena viewsnya banyak, akhirnya dia bisa streamingnya lebih luas. Nah, terus gini, sebenarnya gimana sih cara kerja otak uh, ketika mengalami brain rot itu sendiri gitu kan? Jadi di sini itu mau gambarin gimana um, bagaimana konten itu masuk ke dalam pikiran kita, eh, ke otak kita, dan akhirnya otak kita menjadi kalau tadi ada yang bilang dalam tanda kutip di clean atau di freeze. Nah, itu tuh gimana sih urutannya gitu? Jadi di sirkuit dopamin
sama sistem teamwork itu, jadi di sini di bagian merah itu tuh konten yang dikonsumsi secara terus-menerus. Misalkan kita scrolling sosial media selama 15 menit deh. 15 menit. Nah, 15 menit itu tuh kontennya yang berkaitan sama, yang kaitannya sama tentang ini, misalkan anomali itu tadi gitu. Nah, akhirnya kita tahu tahu informasi itu cepet aja gitu. Mulai dari secara jadi selama 15 menit kita tahu ceritanya dari anomali anomali A, anomali ketum sahur. Habis itu 1 menit kemudian kita tahu sejarahnya ketum sahur bisa sampai membuat sebuah romansa sama balerina Kabuki dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak selama 15 menit kita merasa happy dengan menemukan hal-hal baru. Nah, even the video it's quite so short. Itu ada dopamine yang berlebihan yang bisa menyebabkan desensitisasi reseptor dopamin gitu. Nah, itu berakibat di stimulusnya yang dibuat dan bisa mendapatkan kepuasan yang sama. Akhirnya, itu tadi yang aku bilang, kenapa jadinya 15 menit mengkonsumsi mengkonsumsi konten yang sama itu tadi. Karena ada dopamin yang ingin secara terus-menerus untuk dipenuhi. Nah, kemudian perubahan pada korteks prefrontal di sini. Ada korteks prefrontal itu yang menjadi pusat pengambilan keputusan dan berpikir kritis. Nah, paparan yang terus-menerus itu dari konten itu bisa melemahkan koneksi neural di area korteks prefrontal. Nah, penurunan kemampuan itu bisa fokus pada informasi kompleks dan tugasnya untuk memperlakukan konsentrasi tinggi. Itu berdampak pada seberapa kuat daya tahan konsentrasi kita. Akhirnya mengarah ke hipokampus yang uh, berpengaruh ke pengendali memori yang menjadi struktur otak penting untuk membentuk memori jangka panjang. Nah, konsumsi yang paling cepat itu bisa mengganggu proses konsolidasi memori yang akibatnya bisa sulit untuk mengingat hal-hal yang berbau informasi berat yang itu fokus tinggi yang akhirnya daya tah daya mampu ya kemampuan untuk uh, pikiran kita menganalisa sebuah wacana itu bisa turun kayak gitu. Nah, Ini itu sih apalagi apa kayak jadinya kayak apa ya kayak gejala ADHD gitu nggak sih? Aku oh my pernah god, apa eh, akhir-akhir ini sering denger denger kayak orang-orang di sosial media itu bilang kayak generasi ini tuh generasi ADHD gitu. Mungkin oh iya sebenarnya betul. bukan ADHD-nya tapi lebih ke yang pengaruh dari apa sistem sosial media yang serba instan itu kan ya. Jadi kita kayak udah kecanduan dopamin. Jadi rasanya pengen konsumsi dopamin terus menerus gitu. Iya benar. Ini kayak we feel like we need to constantly stimulate ourselves gitu loh. Kita merasa Ya, kalau kita perlu terus-menerus memberikan stimulasi ke otak kita, yang mana stimulasi itu bukan jenis-jenis stimulasi yang bagus gitu kan. ya akhirnya berdampak ke keputusan pengambilan Iya, keputusan betul. untuk dia melakukan sesuatu. Keputusan ini dalam artian kayak bukan hanya sekedar tindakan aksi besar, tapi kayak kita memilih konten yang kita pilih dengan jari gitu aja Heeh. Dan sebenarnya fun fact-nya dan ya, yang mempengaruhi. mungkin ini nanti bakal dijelasin ke Agusin juga, tapi aku nggak mau ngasih sedikit fun fact tentang orang ADHD itu ada yang namanya kadang itu kayak mereka sering apa ada di situasi di mana mereka ingin mengucapkan sesuatu tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak bener-bener kosakatanya itu antara kecampur-campur atau bener-bener kosong gitu. Mereka they can't find the right words to say gitu. Padahal mereka
tahu apa yang mau disampaikan. Nah, mungkin ini uh, karena gejalanya brain rot ini sama atau mirip sama uh, gejalanya ADHD dan juga efek-efeknya pun juga mirip, mungkin ada hubungannya ya antara uh, kebiasaan ini atau tendensi ini dengan kemampuan berbahasa gitu ya. Mungkin ini selanjutnya akan dijelasin ke Agustin di yang bagian ini nih, di yang Iya, neurolinguistiknya. betul sekali. Makasih Kak Dini. Jadi untuk di bagian lebih lebih fokus lagi ya di bagian otak mana yang paling berperan penting untuk yang berperan penting berkaitan secara langsung dengan bahasa itu kan ada di broadcast area sama webinars area. Nah ini FYI ini sudah pernah dibahas sama teman-teman bahas-bahasa sebelumnya. Jadi teman-teman flashback atau review materi lagi di YouTube gitu ya. Nah jadi ada dua part penting di otak kita yang berperan untuk membentuk sebuah bahasa yang menjadi komunikasi kita gitu. Nah, ada broadcast area. Nah, broadcast area ini itu bertanggung jawab untuk memproduksi bahasa itu sendiri gitu. Kemudian di bagian branding area itu yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah analisa bahasa itu sendiri. Jadi yang pertama mungkin ketika kita membaca ya, waktu kita baca sebuah konten atau membaca sebuah narasi gitu. Nah, kita itu broadcast area itu bekerja untuk sedang bekerja untuk menangkap itu gitu. Kemudian dari broadcast area itu akhirnya menganalisa dari wacana itu sendiri. Nah, kalau misalkan um, kalau misalkan kesulitan mengkomprehensifkan atau kesulitan untuk mencerna itu yang mengalami decrease functionnya di awareness areanya sendiri gitu. Karena dia kesusahan dan akhirnya language productionnya di awareness area itu juga akan mengalami kesulitan apa yang ingin disampaikan itu tadi. Mungkin yang bisa berikan sama Kak Adini tadi. ADHD tadi ya, ADHD gitu. Nah, dari situ benar bisa berdampak secara konektivitas antara kedua area itu tadi. Nah, akhirnya kenapa bisa jadi kemampuannya itu menurun untuk memproduksi atau memahami sebuah komunikasi yang kompleks. Jadi maunya itu yang serba instan. Jadi maunya ya lebih ke hal-hal yang lebih serba cepat. Nah, jadi nggak heran kali ya kalau misalkan kita atau beberapa dari kita kalau mau ngasih ekspresi itu kita nggak pakai ketikan lagi tapi pakai emoticon gitu kayak misalkan oh God aku ngefek banget lihat foto ini itu cuma kasih emoticon ketawa ketawa yang terus di atasnya lagi itu ada emoticon yang ketawa sampai miring itu diartikan kayak ketawanya ngakak jungkir balik gitu. Nah bahkan sekarang ini ada yang emoticon manis itu udah diarahkan ke ketawa ngakak juga yang jadinya kayak ini ketawa ngakak paling brutal jadi ngakak dari emoticon aja itu udah ada pergeseran gitu. Nah, kemudian uh, itu dia akhirnya ada yang kita sebut kayak the evolution of language. Abbreviations and acronyms. Massive use of things like lol, LMO, I don't care, kemudian uh, I, information, kayak gitu-gitu. Jadi lebih mau yang singkat-singkat gitu.
biar nggak terlalu panjang. Jadi kecenderungan mengonsumsi konten singkat itu juga mempengaruhi penggunaan pemilihan diksi-diksi yang eh, mau dipakai gitu. Nah, kemudian ada juga yang slang and internet jargon, new terms emerge and spread rapidly kayak ya, breathe, slay, cap, no cap, kemudian seg account kayak gitu-gitu. Wow, sangat broad sekali ya. Well, the use of memes as units of communication. Memes are not just funny, but also convey ideas, emotion, and critics. Jadi, um, di zaman sekarang juga, apalagi di Twitter gitu juga, Twitter udah pakai memes yang nunjukin ekspresi ya, ekspresi yang representatif, representatif dari waktu yang sekarang. Kayak misalkan, ya kayak memes-memes ya apa namanya eh, anak kecil dia pakai kacamata terus duduk slay dan itu cuma bisa dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu gitu. Kemudian irony, irony, and sarcasm often difficult to discern without visual context or understanding of internet culture. Kemudian more expressive and emotive language, use of capitalization, repetition, and conventional punctuation to emphasize emotions. Influence of visual and audio elements, which is often integrated with visual, image, and videos and audio sounds by the elements. Jadi kan um, kecenderungan impulsif untuk memenuhi dopamin secara terus-menerus itu kebanyakannya yang memanjakan mata gitu. That's why konten-konten video viral itu gak jarang orang-orang pakainya itu hook yang kayak gimana sih cara bikin hook yang trigger orang nonton terus kayak gitu. Nah, mereka memanfaatkan hal-hal yang paling viral atau yang paling fenomenal gitu. Nah, kemudian evolution of language in the social media. Jadi sih gimana sih bahasa itu bisa sampai trending dan bisa sampai kita makainya secara langsung. Bahkan ada um, ada bahasa yang dipakai oleh komunitas tertentu itu juga. Nah, yang pertama itu disebabkan oleh trends and virality. Nah, trends itu hal yang sifatnya baru, sifatnya fresh, sifatnya menghibur, sifatnya um, um, update gitu. Nah, oleh karena itu hal yang update itu larinya ke viral. Nah, kenapa bisa jadi viral itu tadi ya ada di sosial media sebuah yang disebut tadi ini juga itu ada algoritma yang pada akhirnya membuat sebuah konten itu terus menerus appear di beranda kita gitu. Jadi nggak heran kali ya kita sering banget merasa kalau perasaan di beranda kok relate banget sama perasaanku gitu. Misalkan lagi galau, ternyata ada quotes yang yang relate sama perasaan kita lagi sedih. Itu karena kita pernah nonton satu video yang vibes-nya galau dan itu kita tonton 2 kali aja itu udah mempengaruhi algoritma. Gimana kalau kita sampai searching itu muncul apalagi itu gitu. Jadinya muncul lebih banyak lagi di beranda kita. Nah,
itu em, kenapa kok bisa terjadi gitu? Itu karena ada pengaruh dari pop culture. Jadi pop culture ini sebuah budaya yang digunakan, yang apa ya, yang menjadi budaya pada akhirnya sering eh, terjadi apa jadi sebuah lifestyle di generasi yang saat ini. Oh, Kak Agustin kayaknya agak apa ada gangguan internet nih ya. Kita udah balik. Halo Kak Agustin, aman nggak? Eh, Kelempar tadi. aku oh grammar ya. Sorry, sorry. Nyampe mana tadi? Aku nggak Pop culture. lama. Hafal cewek. Oke, oke aman ya. Jadi Ya, silakan mulai lanjutkan. dari pengaruh pengaruh dari budaya budaya pop atau budaya baru ini yang jadi bikin orang-orang merasa bahwa ini tuh hal yang paling baru, hal yang paling hype. Ditambah lagi sifat dari manusia yang selalu ingin tahu gitu, sifat dari manusia yang want to always update in new life, new culture, itu membuat mereka merasa bahwa sebuah hal baru yang ada di ini aku banget aku banget gitu. It's like aku nggak mau dead gitu. Nah, dari kecenderungan generasi ini, itu membawa sebuah arah bahasa berubah gitu. Ada shifting towards, mungkin dari sebelumnya kita kenal kalau ada satu diksi-diksi yang mungkin um, secara literal, diksi literal itu bisa berubah menjadi sebuah emoticon, bisa berubah jadi sebuah memes kayak gitu. Jadi dibandingin nyebut diksinya, kita harus mikir lama. Itu jadinya ya udah langsung aja lebih cepat kan, kirim emoji, kirim memes yang udah ada, yang udah pasti um, di handphone kita gitu. Nah, kemudian pengaruh dari um, personal internet, personalitas internet. Oke, jadi internet ini dibuat oleh manusia-manusia yang pop culture gitu. Dan dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan pop culture itu tadi. Jadi jadi sebuah personality ini akan menjadi sebuah jadi personality dari generasi dan sekarang. Sorry Kak Agustin, bentar. Ini Kak Agustin suaranya bisa agak lebih keras nggak? Soalnya di backgroundnya Segini, juga rame jadi agak ya segini cukup nggak ya? lumayan lumayan. Oke. Oke, sorry ya. Terus habis itu dari personalities itu tadi itu membuat sebuah uh, ada humor-humor yang lebih relate dipakai oleh beberapa kalangan tertentu atau komunitas tertentu gitu, yang nggak semua orang itu kenal gitu kan. Nah, akhirnya more and reliability ini tadi yang menjadi uh, apa ya, menjadi sebuah kepuasan tersendiri oleh komunitas tertentu dari penghuni, dari member atau orang-orang yang ada di generasi itu tadi gitu. Nah, akhirnya konsistensi lebih untuk, dan hal itu menjadi lebih lekat karena lebih tertanam sifatnya yang begitu humor, bikin hubungan itu tadi, dan relatability itu tadi, dengan kecenderungan
konten uh, yang repetitif dikonsumsi oleh generasi alpha, let's say, itu hal yang menjadi lekat dalam di benak mereka juga. Nah, akhirnya apa yang mereka konsumsi itu yang mereka keluarkan. Kemudian, nah, contohnya kayak itu tadi, emoticon language ya, kayak mungkin kita dulu kenal ada emoticon language-nya yang banyak gitu. Apalagi sekarang lanjut ada avatar yang dipakai sama teman-teman sekarang itu juga jadi sebagai avatar. Karena so simple, kenapa bisa beranjak dari emoticon sampai ke avatar itu artinya uh, generasi baru menggunakan gaya-gaya terbaru juga yang lebih mudah dilihat, punya visual yang oke, dan bisa tetap representasi kita. Kemudian ada ya, kita tahu ada banyak sekali ya contoh-contoh language-nya. Jadi dari orang-orang besar yang sebenarnya nggak bermaksud untuk menginspirasikan sesuatu, tapi dipotong oleh kreatornya, akhirnya membuat sebuah karakter tersendiri dari language itu. Kemudian ada yang baru karakter language yang anomali banget gitu. Dan ini makin ke sini ini juga ada pergeseran gimana dari emoticon kemudian language jadi karakter language, ada pergeseran cara buatnya gitu. Yang baru kan ini dengan dia memanfaatkan artificial intelligence itu untuk bikin karakter yang menurut kreator dan menurut penggemarnya itu eye catching dan punya backstory yang menarik menurut mereka. Nah, benar aku pengen masih bahas di brand tadi ya. Jadi di brand itu ya sini dulu aja deh. Contohnya mungkin nggak adil kalau misalkan terlalu melihat brand itu dari dark side-nya. Tapi hal itu ada bright side-nya yang dimana para pelaku kreator positif yang mereka bisa memanfaatkan dan bijak sebuah kata, sebuah visual yang dalam artian mengarah ke berikut itu ya, itu bisa dimasukkan dengan lebih baik gitu. Misalkan untuk media-media yang sudah ada sekarang, kita nggak cuma kenal koran dan media konvensional, media yang sifatnya pemberitaan atau media yang sifatnya pemberitaan udah pakai dengan unsur jurnalistik itu nggak hanya outputnya berupa sebuah narasi panjang gitu, tapi beberapa sudah dimanfaatkan oleh kreator dengan jadi visual hook untuk di media Instagram. Beberapa ya yang memanfaatkan gaya sendiri itu media whiteboard journal. Terus habis itu ada Musik Indonesia, dia memanfaatkan meme untuk jadi visual hook mengajak para generasi terbaru ini
untuk melihat kontennya secara berkelanjutan. Kalau secara isu kita tahu ada di series Adolescence. Di series ini mungkin beberapa dari kita udah kenal gitu ya. Karena konflik dari series itu dipicu oleh tren tren bahasa yang dipakai sama kalangan sekolah belajar SMP ini. Yang akhirnya bisa sampai berdampak besar. Hal-hal yang kecil, yang kecil, bukan tidak terlihat secara kasat mata, ternyata juga berpengaruh besar secara emosional, kemudian berpengaruh sampai di ranah action. Nah, Ini BTW ini masih BTW ini ya, teman-teman udah pada nonton Adolescence semua belum sih? Ada yang belum nonton? Kak Aulia, oh Kak ya, Rashida? Belum. Ya, belum ya. oh, Jadi for konteks, aku ngasih konteks sedikit ya. Jadi adolescence ini kayak apa ya? Ceritanya itu tentang anak SMP yang digambarin namanya Jamie. Itu dia eh, di apa? Ditangkap polisi dengan accusation itu apa sih ya? Accusation lupa. Dengan tuduhan membunuh temen sekolahnya yang cewek. Nah, terus seiring dengan berjalannya seri ini, ternyata di-reveal bahwa Jamie ini kenapa awal mulanya bisa melakukan itu karena dia tuh kayak apa ya, dibully gitu sama yang temen ceweknya ini di Instagramnya gitu. Jadi kayak kenapa tadi Kak Agustin bilangnya kan ini ada signifikansi bahasa gitu ya, penggunaan emoji yang punya makna-makna tersembunyi gitu di generasi mereka. Nah, itu kan awalnya itu karena eh, si Jamie ini ngepost foto di Instagram, terus temen ceweknya ini yang jadi korban itu ngasih komen apa ya, aku lupa, kayak emoji bom apa-apa gitu, pokoknya emoji kacang. kacang, pokoknya Iya, uh, wow. Ya, pokoknya intinya emoji tertentu, rangkaian emoji tertentu yang ngehina si Jamie ini, manggil Jamie ini kayak incel gitu loh, incel kayak involuntary celibate. Ya, mungkin teman-teman kalau udah chronically online mungkin tahu lah ya incel itu. Incel tuh kayak biasanya cowok-cowok yang apa ya, kayak dia tuh gak laku di dunia nyata, tapi sok sok keren gitu loh, kayak dia merasa apa ya, eh, dia tuh nggak populer, nggak likable di dunia nyata karena sifatnya yang ya tidak tidak lovable gitu. Dan sifatnya mereka sering ngerendahin perempuan atau sering apa gitu. Makanya incel ini digunakan untuk mendeskripsikan cowok-cowok yang seperti yang kadang itu suka kayak nyinyir-nyinyir di internet, di Twitter, di Instagram, terus suka apa ya, kayak sok-sok maskulin gitu, padahal dianya nggak populer di dunia nyata atau nggak pernah punya cewek, nggak pernah punya pacar atau gimana, tapi kayak dia memasang persona yang sok keras, sok tough, biar seolah-olah orang-orang itu kayak merasa terintimidasi dengan dirinya gitu. Tapi sebenarnya ya enggak juga. Jadi kayak mereka semacam apa ya, kayak menggunakan sikap kurang mengenakannya itu atau sikap buruknya itu sebagai semacam defense mekanisme gitu ya, kayak mekanisme coping untuk eh, apa ya, kayak mendistraksi dari fakta bahwa dirinya itu not very valuable gitu, bahwa dirinya nggak terlalu apa ya, disukai gitu kan.
namanya itu incel. Nah, di adolescence ini, Jamie itu kan bukan tipikal anak yang populer gitu kan. Dia punya temen, tapi dia bukan cowok yang kayak, ya cowok-cowok yang banyak yang sukain gitu loh. Kayak cowok-cowok yang apa, entah kayak anak basket atau anak apa gitu kalau di Indonesia. Nah, dia tuh kayak lebih ke cowok introvert yang lebih mungkin lebih suka di dunia online ya. Terus dia juga punya circle-nya sendiri yang juga sama-sama introvert. Nah, terus si Jamie ini pernah sempat apa ya kayak nembak ngajak jalan si teman ceweknya yang dibunuh itu tadi. Terus ditolak. Terus pokoknya intinya dia itu the whole thing itu dimulai ketika si ceweknya ini ngehina Jamie pakai emoji-emoji yang eh, mengindikasikan kalau si Jamie ini incel gitu loh. Jadi kayak lo itu seolah-olah ceweknya tuh bilang lo itu nggak populer, lo itu apa kayak jangan jangan ngerasa lo bisa memiliki gue gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton aja langsung ini mini series sih ya. Jadi nggak terlalu banyak episodenya tapi cukup impactful. Dan itu yang bagian emoji-emojinya itu cukup menunjukkan itu sih kayak gimana kultur sosial media kita tuh kayak punya banyak banget eh, semacam makna-makna tersembunyi di balik eh, emoji-emoji atau bahasa-bahasa yang kita pakai gitu ya. Gitu. Agustin, back to you. Iya, oke, thank you Kak Andi. Oke, terus terima kasih sudah menceritakan jadi short storytelling juga Kak Andi buat series adolescence ini. Seru kok teman-teman itu. Seru itu dalam artian mengajak kita untuk bisa merasakan bagaimana uh, sebenarnya apa yang dirasakan oleh generasi yang uh, mungkin nggak kita tahu sebenarnya apa sih yang ada di benak dia gitu. Nah, um, kemudian ada ini lagi. Kalau aku bilang pernah baca itu bagaimana sih brain rot itu uh, kok pada akhirnya memberikan sebuah gambaran itu menjadi hal yang buruk. Jadi ibaratnya dalam otak kita itu kapasitasnya, let's say bisa menyimpan untuk 100 diksi atau ya, 100 diksi gitu. Nah, kapasitas kita itu mungkin 100 diksi mulai dari level A, B, C. Nah, level A, B, C ini A yang paling menggunakan diksi-diksi yang agak berat ya, kayak misalkan um, pilihan diksi diksi yang misalkan konsolidasi, misalkan diksi konsolidasi itu. Level D-nya konsolidasi itu ada berunding gitu. Nah, selain diksi berunding ini level diksi level D itu. Kemudian ada penggunaan diksi level C dari berunding tadi. Contohnya ada kompo. Ya, pernah dengar nggak teman-teman kompo? Atau ada yang pernah pakai itu? Kompo itu Oh, Kongko. Ya, 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 kom, benar kan. Itu ah, itu kompo. tahun berapa itu? Itu lama ya. Tapi dibandingin dibandingin dari 3 level ya, misalkan konsolidasi, berunding sama kompo, itu kan konteksnya kalau kompo kan lebih informal gitu loh. Benar-benar. Jadinya kayak nggak terlalu berat gitu. Kita
kita kumpul dulu gitu kan, lebih sederhana dan lebih meng- eh, enak buat ngajaknya gitu. Nah, terus balik lagi pakai ibaratnya tadi kita punya kapasitas 100 diksi gitu dengan level ABC. Nah, sedangkan kita itu em, paling sering menggunakan diksi yang level C. Diksi level C itu ya mungkin diksi namanya kayak konten lah. Misalkan kita konsumsi konten yang level C. Nah, yang sifatnya itu aja. Yang akhirnya diksi yang level A dan level B itu jarang dipakai. Nah, itu tadi di poin repetitif. Akhirnya kecenderungan orang untuk lebih memilih menggunakan diksi yang eh, mudah dipakai, tren dan nggak banyak orang yang tahu. Kayak kelompok itu tadi kan nggak banyak yang tahu ya. Mungkin aku sama ada kan di komunitas tertentu yang menggunakan diksi itu ya. Akhirnya kita lebih sering itu gitu. Nah, itu yang jadi kecenderungan kenapa kita lebih lebih mau menggunakan diksi yang mudah dipakai itu tadi, dibandingin dengan diksi yang jarang dikenal sama orang lain. Yang pertama mungkin secara keunggulan, mungkin enaknya adalah kita lebih merasa kayak nggak terlalu kaku dan kita anaknya uh, fun, enjoy gitu. Tapi di balik semua, misalkan kita tidak menggunakan kapasitas kapasitas memori kita 100% maksimal, akhirnya kemampuan untuk kita memproduksi diksi-diksi yang lebih berat lagi atau yang lebih kompleks dan kompleks lagi itu juga akan lebih. Itu sih ibaratnya ya, sesimpel how to brain code can works in our brain. Oke. Eh, ini Kak Agustin masih ada yang perlu dibahas lagi? Sebetulnya sudah, cuman mungkin aku kembalikan ke sesi ke Mbak Andini ya untuk ngajak ngobrol aja Oke, gitu. kita ngobrol-ngobrol guys. Oke, wow. Nah, itu tadi guys yang sudah dijelaskan Kak Agustin. Nah, tapi kita, ini aku ada beberapa itu sih ya. Kayaknya kita seru kalau kita diskusiin gitu ya. Kayak contohnya yang disebutkan Kak Agustin tadi, yang terakhir tentang gimana brain rot itu bisa mempengaruhi kita dalam menggunakan bahasa yang mana apa kayak jadi kayak apa sih intinya tuh istilahnya tuh kayak downgrading gitu ya. Jadi kita dari bahasa apa yang kelas A B C gitu tadi, kita penggunaan bahasa kita jadi turun ke kelas yang C yang paling bawah. Nah, tapi pertanyaannya tuh gini, kalau kita ngomongin kelas-kelas bahasa gitu ya, eh, kelas formalitas atau kelas kebakuan bahasa gitu, bahasa itu kan dinamis ya. Bahasa itu akan selalu Siap. berubah. Bahkan bahasa-bahasa yang kita pikir baku sekarang itu kemungkinan di eh, masa-masa sebelumnya, di periode-periode sebelumnya, di lingkup penutur bahasa tersebut, itu bahasa itu dianggap tidak baku gitu, bahkan dianggap tidak sopan gitu. Contohnya kayak kata aku deh. Kita sekarang kalau pakai kata aku, itu meskipun bukan eh, di derajat kesopanan yang paling tinggi ya, kita biasanya kalau di bahasa Indonesia kan ada aku, saya sama aku sih ya. Nah, tapi setidaknya kalau atau mungkin kalau kita lebih ke bahasa slang lagi kita bisa pakai gue gitu. Di Jakarta banget gitu. Nah, tapi eh kata aku di sini meskipun nggak formal-formal amat, tapi kita apa ya, intinya ketika kita pakai kata aku itu kita nggak dianggap nggak sopan atau terlalu informal gitu kan. Kadang at some point kita masih bisa being formal dengan pakai kata aku. Padahal di era-era zaman-zaman Khairil Anwar, ini teman-teman udah pernah dengar kan ya, poet pujangga kita Khairil Anwar, itu
penggunaan kata aku itu sebenarnya termasuk nggak sopan. Karena waktu itu kan zaman-zaman ya penjajahan gitu ya. Jadi kita masih feodal banget, masih mental inferior banget sebagai kaum yang dijajah. Orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, ketika referring to themselves itu mostly pakai hamba atau saya. Sedangkan di sini Khairil, Khairil Anwar, salah satu hal yang bikin kenapa puisinya yang judulnya Aku itu viral banget pada masanya, itu adalah karena dia pakai diksi aku, yang mana pada saat itu dianggap berani banget gitu loh. Apalagi untuk puisi-puisi yang dipublikasikan kayak punya Khairul Anwar gitu kan. Dia pakai kata aku pada zaman itu, yang apa dianggap kayak groundbreaking banget, yang kayak wow banget. Sedangkan kalau kita sekarang pakai kata aku, itu biasa aja gitu kan. Nah, apa ada juga kayak macem-macem eh, fenomena-fenomena yang sama juga yang terjadi kayak apa ya, intinya tuh bahasa itu kan dinamis, mungkin yang bahasa-bahasa slang yang kita pakai sekarang one day itu bisa jadi bahasa baku gitu, bisa dianggap bahasa yang lebih formal gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah brain rot itu beneran se apa, bukan brain rotnya ya, mungkin penggunaan bahasa brain rot atau bahasa-bahasa yang kayak Riz, Skibidi gitu-gitu, apakah mempengaruhi banget gitu? Apakah mempengaruhi kita banget gitu? Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apakah kayak dengan anak-anak zaman sekarang yang bikin yang pakai kata-kata kayak gini itu mereka secara otomatis nggak bakal bisa berpikir kritis dan nggak bisa nulis esai yang panjang gitu? Terlepas dari kebiasaan sosial medianya ya. Ini kita ngomongin tentang kebiasaan linguistiknya aja, nggak nggak apa nggak membicarakan dari segi kecanduan sosial medianya gitu. Karena kalau ngomongin sosial medianya sih, ya kita semua apa pakai gitu kan. Kita semua menggunakan sosial media, tapi yang dipermasalahkan biasanya kayak intensitasnya gitu kan. Apakah kita terlalu sering atau masih balance-balance aja gitu. Nah, ketika anak-anak generasi-generasi sekarang, generasi Gen Z, Gen Alpha, pakai bahasa-bahasa yang seperti ini, namun tetap mengontrol eh, penggunaan sosial media mereka, apakah secara otomatis mereka bakal kena pengaruh bahasa brain rot itu juga gitu loh. Menurut teman-teman gimana? Dan apakah itu bakal membawa umat manusia ke zaman-zaman distopia yang lebih gelap di masa depan gitu? Kak, aku mau coba ngasih pendapat. Oke, silakan ya Rishida. Kalau menurutku kan istilah brain rot itu baru ada pas generasi alpha ya, baru belakangan ini kan. Tapi aku rasa even di generasi kita ya, walaupun aku juga Gen Z, tapi kan gapnya agak lumayan ada lah ya, karena kita juga baru pegang teknologi juga baru sekarang. Nah, kalau kayak slang-slang kayak gitu kan emang kita udah familiar gitu loh dari dulu. Kayak contohnya kata alay, terus kata apa lagi ya? Gaptek mungkin kayak gitu. Tapi menurutku seberkembangnya mereka dengan pendidikan, maksudnya dengan apa ya, kualitas bacaan mereka, aku rasa itu apa ya, brain rot jokes itu nggak akan banyak berpengaruh ke mereka gitu loh. Selama kayak apa ya, selama mereka menggunakan brain rot itu dilakukan ketika konteksnya ya memang di media sosial aja atau di kalangannya mereka sendiri dan nggak dimasukkan di ranah yang lebih apa ya, yang lebih akademik gitu loh maksudnya. Ya gitulah Ya, maksudnya Kak. jadi selama Aku pokoknya ngerasa ya, ya jadi aku ngerasa kayak mungkin
nggak sampai yang bikin mereka nggak bisa memilih diksi yang baik untuk menulis esai sih. Cuman kayak ya apa ya sebagai apa ya cara berkomunikasi di ranah yang lebih informal aja. Tapi menurutku kalau mereka semakin dewasa kan pasti mereka punya pengetahuan menggunakan diksi yang lebih baik gitu loh. Karena Betul. diimbangi sama mereka sekolah dan kayak tingkat kesulitan apa ya tingkat kerumitan bahasa yang mereka pahami juga pasti lebih bervariatif gitu selama mereka tumbuh dewasa gitu sih menurutku. Oke, thank you Kak Arshida. Berarti intinya ya oke-oke aja gitu kan kayak we just wanna have fun gitu ya. Selama itu tidak terlalu dicampurkan dengan hal-hal yang lebih formal gitu ya. Dan itu nggak akan merusak, nggak akan sampai merusak kemampuan kita dalam berbicara atau menggunakan bahasa gitu ya. Iya betul, tapi di sisi lain tuh aku ngerasa juga kayak brain rot ini literally kita brain rotting gitu loh ketika menggunakan kata ini. Soalnya apa? Kayak kan kita kata gaptek itu kan bener-bener ada konteksnya kan, gagap teknologi. Jadi kita Betul. bisa paham, kalau udah kayak skibidi, itu kan bener-bener apa ya, makna sama katanya itu bener-bener gak ada korelasinya gitu loh. Benar-benar. Ya Heeh, itu. heeh. Jadi aku pernah baca juga sih sekilas di internet, aku nggak tahu source-nya dari mana, tapi emang jokes yang brain rot ini benar-benar bisa apa ya, bisa mempengaruhi sistem kognitif kita juga gitu. Tapi aku belum baca sampai jauh sih, maksudnya seberdampak apa gitu. Oke. Jadi soalnya kayak coming out of nowhere gitu kan ya kayak tiba-tiba ya Iya, tiba-tiba skibidi gitu terus dipakai. setahu aku tuh awal mulanya ada kayak video gitu punyanya Gen Ya, Alpha yang kepala muncul dari toilet. Terus tiba-tiba skibidi toilet, terus kata skibidi ini jadi punya makna gitu. iya ya. Oke. Oke, thank Heeh. you Kak Arshida. Kita Iya, Kak. next tadi Kak Aulia angkat tangan nih. Kak Aulia, Iya, Kak. gimana gimana? Kalau dari aku mau make sure sih pertanyaannya tadi itu maksudnya bisa diulang lagi, tak, Kak? Aku sampai lupa, Kak. Oke, oke. Jadi pertanyaannya adalah, menurut teman-teman sekalian, dari penjelasan Kak Agustin tentang brain rot, tentang penggunaan bahasa di budaya brain rot ini gitu ya, menurut teman-teman, apakah penggunaan bahasa brain rot itu sendiri akan mempengaruhi kemampuan generasi-generasi muda ini, termasuk Gen Z sama Gen Alpha, dalam menggunakan bahasa secara umum gitu? Terlepas dari kebiasaan sosial media ya. Jadi, eh, misalkan gini ya, anak Gen Z atau Gen Alpha ini pakai bahasa-bahasa brain rot yang kayak Skibidi, Sigma, dan sebagainya, tapi at the same time mereka juga mengontrol penggunaan sosial media gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Aulia, apakah penggunaan bahasa brain rot itu sendiri bisa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Misal kayak ketika buat bikin esai atau bikin teks-teks yang lebih formal gitu. Kalau menurut saya itu tergantung objeknya itu siapa, Kak. Kalau misal Oke. objeknya anak kecil yang termakan brain rot sejak kecil tentu berpengaruh. Karena pasti dewasanya ya mereka kan dewasa dan anak kecil tersebut seumuran-umurannya yang pasti tahu dong bahasa-bahasa itu. Beda lagi dengan kaum Gen Z atau milenial ya kalau saya boleh bilang itu. Mungkin mereka dari kecil kan udah dididik sopan, udah saya nggak bilang kalau Gen Alpha itu nggak sopan ya, tapi cuma menurut saya milenial dan Gen Z ini yang dididik dengan keras dan sopan itu kayaknya kayak masih akan bisa membedakan nih mana yang baik dan benar dan mana yang boleh digunakan bahasa yang digunakan untuk orang lain dan mana yang bahasa yang buat lelucon aja. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi kalau menurutnya Kak Aulia ini itu semua tergantung pola asuh gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke.
Justru Bukan pola asuh juga ya, karena memang Kak Skibidi ini kan bukan karena pola asuh ya, tapi karena linguistiknya itu didapat dari media sosial gitu. Misal satu orang anak kecil dapat konten terus menerus tentang brain root dan kata-kata linguistik yang kayak gini lewat internet. Terus habis itu anak kecil ini punya temen nih satu yang nggak ngerti tentang apa-apa ini, ya otomatis dijelaskan dong ke temennya ini apa itu skibidi gini gini. Pasti itu akan menjalar ke teman-teman yang lain iya gitu sih. benar. Seperti itu. Ya Jadi tapi bukan eh, tapi kalau soal apa gimana si anak itu nanti akan menggunakan sosial media atau menggunakan bahasa-bahasa brain rot itu di kehidupannya juga atau kayak kemampuan yang kayak Kak Aulia bilang tadi kemampuan bedakan mana yang sopan mana yang enggak itu kan juga dipengaruhi pola asuh gitu kan kayak misal kalau si anak kecil tadi mungkin memang paham banget gitu ya bahasa-bahasa brain rot yang ngetren terus dia mempengaruhi teman-temannya gitu tapi kalau misal eh, dia ini tumbuh dengan orang tua yang mengajarkan soal nilai-nilai kesopanan, terus di sekolahnya juga ditekankan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang apa mengenai penggunaan bahasa yang lebih sopan dan lebih benar, itu kan mungkin bisa apa dipengaruhi gitu kan. Jadi kayak dia nantinya bakal bisa lebih bijak gitu dalam menggunakan bahasa brain rot ini gitu. betul 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 sekali betul Oke, sekali. thank you Kak Aulia. Kalau yang lain gimana nih? Kak Diana? Kak Diana, apa tadi sempat kelempar ya? Kamu Halo, halo. Iya, suara aku jelas nggak tapi ini? jelas-jelas, Soalnya agak putus-putus tadi, guys. Sorry. jelas banget sekarang. Ah, Gimana ah, nih ah, ah. menurut Kak Diana? Ya, gimana, sister? Apakah Alhamdulillah kalau jelas budaya ya. budaya brain rot seperti ini, budaya penggunaan bahasa yang sangat tidak jelas kayak gini itu nanti akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara keseluruhan, terlepas dari kebiasaan sosial medianya gitu. Jadi katakan misal dia masih bisa mengontrol penggunaan sosial media, jadi nggak terlalu brain rot amat gitu ya. Tapi dia paham banget sama bahasa brain rot ini dan sering menggunakan. Kira-kira apakah itu akan mempengaruhi kemampuan bahasanya Iya, dalam kalau tadi apa yang kata lebih Kak, lebih benar gitu ya, lebih bahasa oh, oh, penggunaan oh, bahasa oh, yang lebih benar oh. gitu. Iya, iya. Saya mau ucapkan makasih banyak tadi dari dua pendapat teman-teman tadi itu. Yang siapa? Sebelumnya tadi, aku sempat dengar dari siapa namanya? Ada Kak Arshida sama Kak Aulia Ah, nih. selamat bergabung kembali ya. Terus juga sama tadi kakak siapa yang linguistik tadi itu. Kak siapa? Yang terakhir. Masya Allah gitu ya. Iya, iya, iya. Itu benar tuh. Jadi saya setuju juga dengan apa yang tadi dikatakan sama teman-teman bahwa memang itu memberikan pengaruh ya. Maksudnya terpengaruh karena aku mau ini sih sister mau nyoroti di bahasa. Ini kayak bahasa gaul kan istilahnya, ya kan? Iya, kurang lebih gitu. Fenomena, Cuman ini kan kita fenomena bahasa fokusnya gaul. di yang brain rot ini kan, kayak yang udah dibilang Kak Arshida tadi juga. Bahasa brain rot ini kan agak lain gitu ya. Kalau apa asal usul slangnya itu bener-bener random gitu kadang kayak dari skibidi yang awalnya dari apa Itu video video toilet kan gitu dari awalnya ya video terus tiba-tiba terus viral. dipakai kata-katanya jadi skibidi yang artinya cool atau keren gitu kan kayak gimana gitu konteksnya suka Berarti ini juga far-fetched masuk gitu. bahasa serapan ya? Ya nggak sih? Maksudnya kalau kita tinjau lebih dalam lagi, kayak tadi istilah-istilah skibidi itu bukan dari bahasa Indonesia kan, bahasa serapan ya? Iya ini itu sih kalau slang kayak gini slang di sosial media itu kan emang terlepas dari apa dia muncul dari bahasa apa itu tapi apa mereka biasanya secara masif gitu kan persebarannya. Jadi orang-orang penutur dari bahasa apapun tuh biasanya bisa menggunakan istilah-istilah yang sama gitu. Apalagi kalau munculnya dari bahasa Inggris atau dari orang-orang apa penutur-penutur bahasa Inggris yang mana mendominasi gitu kan di sosial media itu. Dan bahasa Inggris pun juga bahasa yang dominasinya lebih kuat kalau kita ngomongin tentang hegemoni bahasa. Jadi efeknya mungkin bisa lebih lebih masif, lebih nyebar. Betul. Ini kalau menurut aku ya, jadi fenomena seperti ini itu satu pertama tidak bisa ditolak.
Ya kan tadi Iya juga sempat kamu betul. singgung ya kalau tadi aku sempat Mm-mm. yang awal masuk tadi ya setelah tadi keluar itu kan fenomena seperti ini jelas tidak bisa ditolak karena memang bahasa itu kan sifatnya kembali lagi bahwa bahasa itu sifatnya dinamis ya dinamis jadi mau kayak gimana manapun ya kita tidak bisa menolak adanya fenomena ini gitu maka bagaimana caranya gitu ya kita harus bersikap gitu kalau menurut itu gitu terjadi kita harus bersikap ya pertama fenomena-fenomena seperti ini tuh tentu mau nggak mau kita bisa bilang pasti akan berpengaruh kepada yang punya bahasa atau kita selaku orang Indonesia ya kita fokus pada bahasa Indonesia maka ini akan berpengaruh karena ini akan berpengaruh dari sisi apa cara tutur kita namanya bahasa itu kan tidak tutur apa kita bertutur ya ngomong ya jadi automatically secara kita sosial ya kita juga nggak bisa berlepas diri guys maksudnya kayak oh ini nggak ditiadakan gitu nggak mungkin karena sama teman kan kita pasti ngobrol ya misalnya kayak kita nemuin di sosmed terus akhirnya kita kepake viral dan sebagainya maka apa yang harus kita lakukan pertama tuh karena tadi ya satu itu sifatnya pasti akan terpengaruh supaya kemudian bahasa itu tetap ada ya maksudnya kita tuh nggak tetap bisa kayak tadi apa namanya tetap bisa menjaga gampangannya kayak kita tetap bisa menjaga bahasa kita terus juga nggak lepas dari EYD dan lain sebagainya gitu menurutku yang pertama kita harus menyadarkan kepada masyarakat Indonesia ya terutama kita semuanya bahwa kita adalah penerus bangsa jadi kita sadar bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus dipakai gitu sehingga nanti kita tuh harus tanamkan pola sikap kepada setiap orang gitu bahwa ketika misalnya kita di situasi formal misalnya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar tapi kemudian kalau misalnya sama teman itu oke gitu itu oke kalau kamu pakai kayak gitu gitu karena ya tadi kalau kita kembali ke apa sih topik kita yang sebelumnya Sister, ya tentang kamus ya nah Iya ini betul. juga ini loh kosakata kayak gini ini nih kemarin kita sempat bahas ya di diskusi sebelumnya teman-teman yang belum lihat itu ya bisa dicek sebelumnya jadi Bisa kita dicek di YouTube kita kemarin ya. ada Sister bilang gitu kata-kata kayak gini tuh gimana kata-kata contoh kayak gini ya suatu saat itu kata-kata seperti ini akan dibutuhkan oleh generasi-generasi kita selanjutnya di masa di mana mereka nggak kenal kosakata ini. Jadi kan waktu itu sifatnya relatif ya. Kita hari ini itu akan menjadi orang terdahulu bagi orang masa depan. Ya betul nggak? Orang Betul. kita masa sekarang kita ngerasa diri kita sekarang, tapi kita juga bisa akan menjadi orang masa dulu pada masa yang akan datang, generasi masa datang. Jadi misalnya seandainya nanti akan ada misalnya muncul lagu-lagu atau misalnya muncul novel-novel yang kemudian di situ ada percakapan tentang brain rot kayak gini, maka kita butuh kamus kan. Nah, ini juga nanti bagian daripada apa ya variasi bahasa. Menurutku gitu sister. Jadi perlu menanamkan kesadaran kepada kita sekarang. Apalagi kita jangan lupa ya bahwa Gen Z dan juga Gen Alpha ini adalah orang yang melek media. Mereka tuh cepat menerima informasi. Kayak kita memang ditakdirkan guys lahir di fase dimana memang informasi itu meluber ya. Iya nggak sih? Kalian ngerasa nggak sih? Betul. Informasi itu kayak kalian baru bangun pagi, buka aja tuh X masalah negara itu kayak nggak pernah selesai ya gebrakan tuh ada aja dan lain sebagainya gitu kan. Jadi informasi itu luar biasa maka pasti ada hikmah di balik ini semua ya kenapa Tuhan tuh menciptakan kita di fase ini berarti ya memang kita ini yang paling kuat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gitu kan nah jadi itu menurutku itu ya jadi harus tetap menyadarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kapan kita harus pakai kata-kata yang tadi tuh kata-kata ini skibidi dan sebagainya gitu yaitu ketika kita bersosial aja atau kapan juga kita harus memakai kata-kata yang baik dan benar karena kalau kita biarkan terus-menerus kembali juga kemarin udah kita bahas kalau kata-kata gini kita biarkan terus-menerus ya terus-menerus kita terpengaruh ya bahasa Indonesia lama-kelamaan akan hilang ini akan sama masalahnya seperti orang Malaysia bahasa Roja itu kan nah itu menurutku gitu sih sister itu aja sih dari aku jadi satu Oke. fenomena ini tidak bisa ditolak kedua kita perlu menyadarkan kepada masyarakat Indonesia soal pentingnya kapan kita berbahasa yang baik dan benar kapan juga kita bisa pakai kata-kata ini. Oke, thank you Kak Diana. Jadi kalau dari Kak Diana ini perspektifnya lebih ke upaya language preservation ya, preservasi bahasa. Gimana caranya biar kita itu sebenarnya bukan kita aja, seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu bisa eh, apa ya kayak melestarikan bahasa lokal, tapi tidak juga apa tanpa kayak terlalu membatasi perkembangan bahasa itu sendiri gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bisa tetap mengikuti dinamika perubahan bahasa, pergeseran-pergeseran bahasa, tapi tetap mempertahankan identitas bahasa kita gitu ya. Karena nggak bisa Ah, ditolak, ya nggak sih? Maksudnya iya kalau teman kita benar-benar ngomong pakai fix. bahasa kita mau gimana pun nggak bisa ditolak. Kita punya Iya, bahasa, Gen Alpha juga punya bahasa, nanti generasi selanjutnya juga akan punya bahasa gitu. Punya bahasa benar-benar. antar mereka yang kita, apa itu? Gak tahu. Iya Kita juga benar-benar. akan nanti ada saatnya gitu guys, kayak apa ya ini aja ini contohnya. Kagak ngerti. Iya, iya, iya. Gitu sih. Oke, thank you Diana Sister. Selanjutnya mungkin dari Kak Agustin nih sebagai leadnya hari ini. Ah, wow, seru sekali ya. Membahas sebuah bahasa yang kayak bahasa dari aliens gitu.
Aku sangat relate sekali dengan Kak Archida ya, yang bisa, apa maksudnya, benar, kalau emang bahasa-bahasa sebutnya itu ada ada konteksnya gitu loh, dengan gaptek, terus habis itu bulol atau kudet, kurang aktif. Nah, kalau yang bahasa ini tuh benar-benar random, nggak tahu, bahkan dari anomali aja itu ternyata aku pikir ada kisah yang benar-benar ada cikal bakalnya gitu, tapi ternyata itu tuh sebuah cerita fiktif yang sengaja dibuat sama kreatornya sendiri, dan itu sangat masif gitu dikonsumsi. Em, dengan perubahan, dengan banyaknya diksi-diksi ini, itu tuh sebenarnya jadi bikin kayak kita em, em, oke, menambah informasi, tapi kita sebagai pemilik dari bahasa itu memang semestinya untuk mengetahui kapasitas uh, menjaga seberapa jauh dan seberapa kita harus tetap menjaga bahasa kita sendiri gitu, biar nggak luntur gitu saja, termasuk um, mungkin hal-hal yang seperti ini bisa kita taruh di kamus dengan disiplin gitu, karena suatu saat mungkin bisa dipakai, tapi alangkah baiknya memang lebih menggunakan bahasa yang semestinya digunakan dengan semestinya gitu, karena maksudnya interaksi kita itu kan nggak cuma antar antar dari sesama teman, karena kita punya rekan untuk kita bekerja, atau ada guru sih misalkan di sekolah. Jadi um, meskipun kepada Gen Alpha yang baru lahir ataupun yang sekarang masih di bangku sekolah SD ya, sampai itu memang perlu diajarkan untuk mengetahui batasan-batasan antara formal dan informal, itu sangat penting gitu. Karena mau bagaimanapun juga um, peran dari bahasa formal itu akan tetap sekali dibutuhkan untuk menjaga ideal dari bahasa itu sendiri dan menjaga komunikasi. Gitu sih menurut aku. Tapi terima kasih untuk teman-teman perspektifnya. Halo, kedengaran nggak, Mas ya? Ya, agak pelan tapi Kak. Oke, jadi perspektifnya sangat beragam sekali dan terus menarik ya. Iya, benar-benar. Oke, thank you Kak Agustin. Kalau Iya. dari aku sendiri sih, aku tadi belum berpendapat tuh guys. Iya, belum gak ada yang nanya. Ini gimana pendapatnya? Oke, nah kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya perspektifnya teman-teman tadi itu ya, ya menarik gitu ya. Kayak apa? Kita seharusnya memfokuskan kayak kita nggak perlu yang kayak benar-benar menolak perubahan bahasa ini, karena ya it's inevitable, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa akan terus berubah gitu kan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya mengontrol, gimana agar bahasa kita yang kita miliki sekarang itu masih tetap dipakai dengan kaidah-kaidah yang benar gitu ya. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sih ya, mungkin fokusnya mungkin bisa lebih diarahkan ke bukan bukan kayak yang terlalu saklek banget, yang kalian harus nulis yang seperti ini, harus grammar kayak gini, bla bla bla. Ya itu penting, penting, yes. Tapi mungkin fokusnya yang perlu lebih difokuskan lebih ke gimana bahasa itu digunakan untuk memanipulasi informasi, terus untuk eh, mencuci otak atau untuk menggiring opini dan sejenisnya gitu. Jadi instead of fokus ke kosakatanya atau jenis kata-kata yang dipakai, mungkin yang bisa kita fokuskan juga ke anak-anak yang generasi-generasi di masa depan ini, generasi-generasi muda ini adalah gimana caranya buat mengelola informasi itu sendiri gitu. Gimana caranya buat mengontrol bahasa itu untuk eh, agar mereka itu bisa lebih kritis dan analitis dalam memahami bahasa itu sendiri. Jadi lebih ke language comprehension-nya gitu ya. Biar apa? Biar
ya mereka nggak kayak makan hoax atau ke bawa opini-opini yang menyesatkan gitu ya. Apalagi kayak yang udah di sampaikan Diana Caesar tadi. Kita kan lahir di era informasi, kayak informasi itu flow-nya cepet banget sekarang. Kayak kita buka, pagi-pagi aja udah pada rame orang-orang, warga-warga netizen itu ya. Nah, itu kan informasi-informasi itu kan juga kita nggak tahu apakah informasi itu benar atau enggak gitu kan. Nah, jadi instead of terlalu merepotkan kayak ini bahasa brainrot ini nggak bener, ini merusak merusak apa merusak tatanan yang ada gitu. Tapi mungkin lebih kenapa kita nggak ngefokuskan dulu ke yang gimana caranya biar generasi-generasi ini tuh bisa lebih bijak dalam memahami bahasanya gitu. Jadi ketika mereka punya eh, sudah punya kemampuan itu, mungkin selanjutnya ya lebih bisa difokuskan ke penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu kan. Atau mungkin juga bisa dilakukan secara beriringan gitu. Jadi misal kayak misal untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman bahasa gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan literasi atau meningkatkan kemampuan literasi gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan baca buku. Baca buku itu kan juga bukan cuma mempengaruhi kemampuan berbahasa atau mempengaruhi pemahaman bahasa, tapi juga mempengaruhi kosakata-kosakata yang kita punya gitu kan. Jadi secara tidak langsung dia intinya kayak killing two birds with one stone gitu, sambil menyelam minum air gitu lah. Jadi kita bisa mengantisipasi atau menyelesaikan dua permasalahan itu dengan satu hal, satu solusi yang sama gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih mungkin lebih difokuskan ke pemahaman bahasanya dulu sih. Ya, penerimaan informasi yang disampaikan melalui bahasa gitu. Soalnya kalau bahasa-bahasa kayak gini ya, bahasa brain rot ini kan sekarang itu termasuk bahasa di pop culture kan, budaya yang populer. Nah, budaya yang populer, orang-orang ini kan kita sebagai manusia itu sering banget kena arus FOMO. Ya, ketika kita kayak yang udah dijelasin ke Agustin tadi, ini kan it's a matter of trend and virality. Ini semua tentang tren, tentang keviralan, dan ketika kita lihat hal-hal yang viral, kita cenderung mengikuti hal tersebut. Soalnya it makes us feel like we belong to something gitu. Itu membuat kita merasa kayak kita itu menjadi bagian dari suatu grup yang keren gitu kan. Soalnya keren ini karena ya kita viral, kita banyak orang yang pakai juga gitu kan. Nah, tendensi yang seperti ini itu cenderung digunakan sama orang-orang yang punya intensi khusus gitu. Jadi kayak misal kayak brand-brand yang pengen ini contoh ringannya ya, brand-brand yang pengen mempromosikan produk mereka gitu. Terus copywritingnya pakai bahasa-bahasa yang Gen Z banget atau Gen Alpha banget gitu ya. Jadi membuat kita merasa relatable dengan brand tersebut. Ini soal copywriting Kak Agustin pasti udah akrab banget ya soal kayak gini. Nah, yang agak agak bahaya itu kan ketika hal-hal seperti ini, hal-hal populer seperti ini itu digunakan oleh orang-orang yang ingin memperalat kita gitu kan, dengan memberikan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang misleading, tapi mereka pakai bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi seolah-olah ketika kita membaca informasi tersebut, kita bakal mikir kayak, oh, this person belongs to our group gitu. Orang ini kita banget nih, kita harus ngikutin dia. Nah, itu kan bahaya gitu. Jadi bisa eh, penggunaan bahasa-bahasa populer kayak gini itu bisa menyesatkan in a lot of ways gitu. Dan bicara soal hal-hal kayak gini ya, soal bahasa-bahasa populer kayak gini, ini kan sebenarnya nggak terbatas di brain rot culture aja ya. Kita ngomongin linggo-linggo yang spesifik kayak gini, ini
ini biasanya kita kalau di linguistik ya, kalau di discourse analysis itu ada yang namanya discourse community. Jadi dalam satu komunitas itu ada eh, kayak semacam istilah-istilah tertentu yang secara spesifik dipakai oleh orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas tersebut gitu. Contohnya yang eh, agak berat gitu ya. Kayak contohnya di komunitas African American atau orang-orang kulit hitam yang di Amerika itu ada yang namanya AAVE atau African American Vernacular English, yang mana ini teman-teman mungkin sering banget menjumpai penggunaan bahasa apa bahasa vernakuler AAVE ini di lagu-lagu rap gitu ya. Dan juga sering banget sebenarnya juga di sosial media karena well, fun fact, kebanyakan slang-slang yang berbahasa Inggris yang sering muncul di sosial media itu sering kali muncul dari budaya orang kulit hitam dan budaya orang-orang queer atau LGBTQ+ gitu ya. Kayak slay, terus queen, mother itu kan dari bahasa-bahasa apa queer community gitu kan. Nah, itu contoh discourse community. Terus yang mungkin lebih akrab sama kita kayak K-popers, wota atau otaku itu setiap apa kayak fandom culture itu ya fandom culture in general itu pasti punya linggo-linggo tertentu yang cuma dipahami oleh orang-orang dari fandom tersebut dan penggunaan linggo itu membuat orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut itu merasa kayak eksklusif gitu loh. Mereka merasakan eksklusivitas dari eh, pengalaman menjadi bagian dari kelompok tersebut gitu kan. Nah, perasaan ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menggerakkan komunitas-komunitas yang kuat tersebut itu untuk melakukan sesuatu. Ini kayak yang kita apa sempat bahas di cult language dulu ya, tentang gimana orang-orang menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain gitu ya, to make them do something, untuk buat mereka bergerak gitu. Contoh yang paling prominent adalah kita balik ke tahun sebelumnya ketika masa Pilpres 2024 fokusnya di tim sukses Anies Baswedan, yang mana mereka menggunakan K-popification dari Pak Anies Baswedan itu sendiri. Kalau aku baca sih ya, K-popification-nya ini tuh sebenarnya awalnya justru munculnya dari komunitas K-pop sendiri sih ya, kayak mereka kayak awalnya kayak asik sendiri gitulah, gimana caranya mereka membuat isu apa, membuat topik Pilpres ini lebih apa ya, lebih approachable, lebih accessible buat orang-orang di kelompok mereka gitu. Jadi biar nggak terlalu berat gitu ya. Awalnya dari situ, terus kemudian akhirnya jadi ber apa ya, semakin menjalar ke sosial media Indonesia. Jadi the whole Pilpres event ini dijadikan apa K-popification gitu, kayak seolah-olah yang tiga capres-cawapres ini itu peserta dari survival show kayak Produce 101 dan apa sejenisnya gitu ya. Terus mereka sedang apa melakukan apa battle untuk menjadi the number one person in Indonesia gitu. Nah, ini eh kalau dari segi K-popification-nya tadi sebenarnya positif ya. Karena ya itu membuat orang-orang atau Gen Z yang awalnya apatis sama politik itu jadi lebih tertarik. Jadi mereka lebih kayak melek politik gitu ya. Nah, ini sisi positifnya menggunakan bahasa-bahasa ini, memanfaatkan bahasa-bahasa dari pop culture atau brain rot culture untuk menggerakkan orang lain. Tapi gimana kalau yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut itu punya niat yang jelek gitu. Misal kayak mencoreng nama baik seseorang atau menggiring opini biar mereka membenci kelompok tertentu. Atau kayak lebih parah lagi kalau yang dibenci itu kayak orang-orang dari ras yang berbeda atau orang-orang dari agama yang berbeda, akhirnya jatuhnya rasisme, diskriminasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang perlu apa ya? Kalau menurutku ya, itu salah satu urgensi yang perlu ditekankan di sini. Jadi gimana caranya biar anak-anak yang kenal sama bahasa-bahasa ini tuh nggak terlalu attached in a way that membuat mereka kayak gampang banget
dikontrol sana sini hanya karena mereka merasa relate dengan orang-orang yang menggunakan bahasa mereka gitu, menggunakan linggo mereka gitu. Gimana caranya biar mereka bisa lebih kritis, bisa ngeliat gitu loh kalau orang ini tuh punya intensi tersembunyi. Mereka nggak benar-benar bagian dari kalian, tapi mereka hanya ingin memanfaatkan kalian agar kalian mau mendukung intensi mereka itu tadi gitu. Seperti itu sih. Oh, kamu lebih menyoroti berarti ini sister ya. Waspada lah, guys. Benar. Eh, Kalau dia gitu. Tadi aku mau nambahin juga sih tadi yang dikatakan Nadine bener ya bahwa salah satu caranya itu adalah meningkatkan apa diksi belajar apa diksi minat baca kita ya, Esther ya. Mungkin ya, aku mau nambahin gini juga sih ya. Kalau nggak roasting pemerintah kan agak nggak enak ya. Maaf maaf. Karena memang masyarakat itu maksudnya gini sister ya. Kita bicara tentang bagaimana kemudian kita berusaha gini aja sekarang. Kalau tadi kita bahas bagaimana apa namanya supaya literasi kita naik. Buku aja mahal. Kalian berapa harga buku di sana? Mahal kan? benar. Iya, Harga benar. buku mahal. Mahal. Gitu. Kita Ayo, kalau ayo, ngomongin ayo. Gimana, gimana? ya Kakak-kakak ya yang Turunkan bukan harga buku. gunung mistik. Iya ini kan? aku kemarin apa Lebih aku mahal. kemarin literally Eh, apa ke oh, kayak semacam Better Book. bazar buku yang Oh, seharusnya itu ada diskon ya. Itu sama Kak oh, oh. Aulia nih, sama Kak Aulia di apa Kemana? Surabaya gitu. Bazar Oh, buku pasar literasi ya, bukannya BBW sekarang, pasar literasi dulu yang seharusnya itu ada diskon ya. Tapi terus? ternyata tidak semurah itu. Akhirnya kita awalnya niat mungkin apa beli buku banyak gitu ya. Kita cuma beli Ah. satu masing-masing. Itu juga sih ya. Kita Kayak udah mikir-mikir. harga Ya Allah. harga itu buku impor ya. Sebenarnya buku impor kalau impor sih understandable ya. Tapi literally Ah, apa harga buku di Indonesia sendiri itu kayak ah, apa ya? Secara tidak masuk akal kayak unreasonably high gitu loh. Kayak kalau dibandingkan sama UMR kita ya, kayak misal kita rata-rata ah, gaji apa budak korporat itu mungkin sekitar 4 juta 5 juta. Harga buku 100.000 coy, itu hmm. berapa persennya? Sedangkan kalau dibandingkan sama sama Amerika itu ya, katakan mereka mereka itu Ah, 3.000 $3.000 per bulan itu termasuk gaji rendah loh. Tapi kalau bukan rendah sih, kayaknya standar sih ya. Terus sekitar 3.000 $5.000 itu standarnya mereka per ah, bulan. Harga bukunya mhm, $9, mhm. $10, $8. Itu Uh, perbandingan uh. beda banget tuh. Berarti kan sangat mudah diakses ya. Maksudnya, Bener. Padahal Amerika jadi, itu kapitalis loh. betul. Apa-apa diduitin. Contohnya ya kan. Nah, itu aja dia. Tapi masih Ah, aksesibel ya. sekelas Andini aja ya. Sekelas Andini yang suka baca buku aja dia cuma beli satu, bayangin. Apalagi ente-ente yang gak suka baca. Jadi gini loh, jadi maksudnya bener ya, bener Andi nih bahwa salah satu cara kita biar apa namanya biar diksi-diksi kita teratur, kemudian tidak lepas dari karena gini kan tadi ya fenomena ini tidak mungkin kita hindari itu pertama kita sadari bersama ya bahwa kita makhluk sosial, ya kan? Kita Iya juga tadi bener. benar tuh kalau misalnya kita pasti FOMO. Kemarin aja yang apa trending wallet aja contoh kecil FOMO aja ya buat teman-teman yang non linguistik ya saya mau ngomong biar relate ya. Kemarin yang ada yang ngikutin nggak yang trending wallet itu ah. Nah, itu semua orang kan lagi ngomongin wallet ya itu ya kita tuh emang gampang banget kena FOMO. Maka ketika ada kata-kata gini automatically kita juga pasti akan pakai terus gitu kan. Nah, jadi memang menurut aku ya gini, pemerintah tuh perlu satu tadi ya. Mereka tuh mendukung dengan cara tadi buku-buku tuh jangan dimahalkan gitu. Kan kabarnya kenapa sih buku mahal sampai Rili waktu itu sering ya. Kayaknya dia sering nggak sih nggak apa bikin aksi mogok nulis ya teman-teman ngikutin nggak mogok nulis karena pajaknya terlalu tinggi dan lain sebagainya kayak gitu-gitu gitu jadi menurut aku pemerintah juga harus mulai dari situ juga gitu kan barusan aku search ya guys ini terbaru data itu masih baru data UNESCO minat baca Indonesia masih 0,01%. Kok nggak nambah-nambah. Oh, karena mana ya sekelas Andina sih cuma begitu sebenarnya kan berarti mereka tuh bukan hanya sebenarnya gini ya minat baca mungkin ada ya kan cuma Iya bener. terkendala oleh dana Bener, bener, apalagi bener. in this economy Nah kan ini Diana Sister apalagi udah kata-kata kena terima kena kasih. kena linggo-linggo sosial media juga ini. In this Oh, economy, top an, top really? an. Top an. Meskipun aku di Jordan, tapi bacaanku kan Twitter Indo. Trendingnya trending Indo. Jadi kalau aku boleh sarankan ya, pemerintah kan gini. Tadi kita harus manfaatkan juga di mana, which is generasi sekarang ini ya, generasi yang kita ngomongin generasi Alpha atau kita yang Gen Z ini, itu kan kita lebih banyak mengakses apa namanya, mengakses sosial media. Maka aku tuh berharap besar ya kepada para pemerintah
ya berharap sih ya kepada para pemerintah kita tuh untuk kemudian menekankan penggunaan bahasa Indonesia gitu loh dalam misalnya contohnya produksi-produksi film atau kalau dari sekarang tuh kita nggak suka TV ya kabarnya kan banyak acara TV yang tiba-tiba di ini ya dia apa namanya diberhentikan karena emang nggak ada iklan karena orang-orang lebih beralih dan lebih percaya kepada apa namanya lebih percaya kepada sosial media maka cobalah Benar-benar. para pemerintah itu bikin konten-konten di YouTube atau misalnya bikinlah channel YouTube lah ya misalnya atau misalnya apa yang di mana manusia tuh di mana manusia di mana kita semua tuh bisa mudah untuk mengakses konten-konten berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Juga tadi pertama ya buku itu di harganya yang dimahalkan, pertama kayak gitu. Terus ya tadi lah sebenarnya kan ya karena itu ya bahkan penulis-penulis juga akhirnya itu enggan juga loh sister ya nggak sih? Enggan kan? Siapa sekarang hari ini yang Benar-benar. cita-cita jadi penulis kecuali Andini sister? Ini Oi, kamu jangan coba ngawur, ini siapa? ada copywriter loh ini Agustin ini. Oh iya iya, maksudku itu kan langka ya. In this economy, kamu punya cita-cita jadi penulis? Enggak deh. Kalau kamu hidup pada masa apa Abbasiyah itu yang dimana apa namanya berat buku ditimbang dengan emas itu it's okay. But now in this economy kamu jadi penulis, miskin kamu malah udah ngamuk-ngamuk sendiri gitu kan. Nah, jadi iya kan siapa yang sekarang katanya jadi youtuber dan sebagainya karena mereka memandang kayak gitu lah. Makanya aku berharap kepada pemerintah tuh untuk kemudian tingkatkan konten-konten berbahasa yang baik dan benar gitu karena jujur li ketika aku tinggal di Jordan ya teman-teman aku cukup kagum dengan lagi-lagi aku bilang kagum terhadap bahasa Arab bagaimana mereka menjaga bahasa Arab gitu jadi orang-orang Jordan itu kan memang mereka masih pakai TV masih ada yang pakai TV ya kayak orang-orang bawah-bawah gitu loh orang-orang yang maksudnya ajus rojulun ajus maksudnya generasi-generasi tua gitu nah tapi mereka itu mulai merambah ke arah YouTube gitu jadi misalnya kalau teman-teman Hmm. pengen tahu bahasa Arab misalnya ada channel YouTube namanya Jazirah Jazirah TV pernah denger nggak nah Jazirah TV itu dia dia selain TV dia juga punya konten di YouTube gitu. Jadi ada namanya ya segmen-segmen bahasanya tuh banyak banget guys. Misalnya ada segmen Hmm. bahasa ta'amalat. Aku artiin pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya Benar-benar. tentang bagaimana perkembangan sastra di bahasa Arab. Itu semua diakses menggunakan bahasa Fusha. Jadi BTW ya orang Arab tuh juga mereka juga mengalami kayak kita loh. Kadang-kadang mereka tuh juga banyak yang nggak bisa bahasa Fusha, nggak bisa bahasa resmi gitu. Kayak di Indonesia berarti kan ada beberapa beberapa ini sih aku kemarin juga lihat sih teman-teman juga bisa lihat di channel YouTube Pak Bagus Wiryawan atau mungkin channel beberapa linguistik itu juga lagi ngomongin bahwa kita tuh sebenarnya juga lagi belajar tentang bahasa Indonesia bahwa ternyata banyak loh orang-orang masyarakat bawah-bawah itu nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan jadi menurutku itu pemerintah harus menggalakkan konten-konten bahasa berbahasa baik dan benar itu di TV coba aku tanya deh ada nggak acara linguistik di TV kita kagak Gak ada ada. jujur aja Ya nggak apa, kali aja nanti, kagak ada. kali aja bahas-bahasa nanti diundang gue. Iya kan, oh kagak ada. Coba aku tanya satu aja guys, sebutin satu guys, satu. Kagak ada, nggak ada kan satu aja. Tapi kalau misalnya di Jordan itu, di Jordan di negara Arab ya, itu kita punya ada Al Jazeera, kita punya ada segmen Ta'amalat, kita ada segmen, which is itu segmen bahas tentang sastra, bahas apa ya, di mana itu misalnya kayak bahkan ya ini contoh kecil aja. Jadi channel TV-nya Arab itu ya, itu di Instagram mereka tuh merambat kayak mau wawancarai orang Arab ya misalnya. Contoh ya, apa bedanya kok ada sama jalasa itu artinya sama-sama duduk tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan duduk itu kan ada yang duduk kalian dari posisi baring ya dari posisi baring terus kalian duduk itu beda dalam bahasa Arab sama kalian dari berdiri terus mau duduk itu dalam bahasa Arab beda ada yang kok ada dan jalasa artinya mereka tuh bikin konten menarik Joy kayak coba-coba kalian gitu kan eksperimen kan itu kalian tahu nggak bedanya kata kok ada sama jalasa itu satu-satu terus nanti dibahas itu ada cuy jadi benar-benar mereka tuh mikirkan bagaimana bahasa yang baik dan benar itu supaya dekat kepada kita gitu loh. Nah, Iya, benar. ini sayangnya tidak ada di negara kita. Jadi mohon maaf ya pemerintah, maksudnya uh, maksud itu lagi-lagi aku lagi-lagi kita pun sudah sadar penggunaan bahasa dan kita patut bersyukur ya teman-teman. Saya tentu mengapresiasi terhadap teman-teman orang Indonesia bahwa kita kemampuan bahasa kita bagus ya. Karena kalau kita bandingkan terhadap negara tetangga kita, negara Malaysia itu kan mereka kena yang tadi aku bilang fenomena apa ya bahasa roja itu mereka udah mulai tercampur ya dengan bahasa Inggris. Tapi kita tuh benar-benar masih terjaga kan bahasa kita. Nah itu harapanku Hmm. gitu ya. Semoga pemerintah tuh mulai majmak lugo. Maksudnya badan bahasa kita tuh memikirkan bagaimana kemudian bahasa ini masuk ke dalam TV-TV, kemudian masuk ke dalam apa Benar-benar. konten-konten YouTube atau misalnya konten Hmm. TikTok ya kan. Apalagi Iya. generasi sekarang Gen Z, Gen Alpha ini kita tadi tuh kita memang aktivitas kita hampir mostly nggak sih? Kita tuh mostly di sosial media ya kan. Iya. Siapa sih yang hari ini nggak scroll TikTok? Siapa sih? Siapa sih Aku yang nggak nggak punya bangun pagi TikTok. scroll TikTok? Aku nggak punya TikTok. Tapi aku scroll Sumpah? Twitter. Aku scroll Oh iya Twitter. kan. Ya tapi kan Twitter juga kebanyakan kontennya dari itu, dari TikTok. Ntar misalnya hari ini aja aku apa misalnya bahas tentang beauty privilege hari ini. Aku relate nih sama mbak-mbak yang pakai baju putih. Itu juga konten dari TikTok sih.
Jadi kita bisa ini ya, ya intinya itulah. Ini aku bilang bahwa apa namanya pemerintah perlu memikirkan dengan serius gitu potensi di mana generasi Gen Alpha dan juga Gen Z ini kita lebih dekat dengan sosial media. Tentu ini juga harus dimanfaatkan gitu. Berpikirlah bagaimana Iya. konten-konten bahasa ini bisa masuk kepada kita. Ya kembali tadi bahwa kita harus menanamkan kesadaran diri kapan kita pakai apa namanya kosakata gaul ini kepada teman sebagai bahasa santai karena kita juga makhluk sosial dan kita pasti butuhkan supaya kita bercanda dan sebagainya kan enak ya kalau kita menggunakan bahasa bahasa seperti itu kapan juga kita menggunakan bahasa yang baik dan benar itu aja sih menurut aku. Benar, oke. Dan ya, oke, mau nambahin dikit ya soal yang disampaikan Kak Diana tadi, yang soal mengintegrasikan kayak program-program yang lebih berhubungan dengan bahasa atau setidaknya program-program yang lebih bermanfaat lah ya di TV itu banyak banget komen-komen yang bilang, nah apa lah gimana orang-orang TV mau bikin program kayak gitu, wong kita aja masyarakat kita lebih suka nontonin gosip-gosip gitu ya. Tapi sebenarnya eh, masyarakat itu kayak kalau kalau menurut pengamatanku ya, ketertarikan masyarakat itu sebenarnya bukan muncul gitu aja dari mereka, tapi muncul dari apa yang mereka tonton atau apa yang mereka konsumsi di media gitu loh. Kayak masyarakat suka gosip-gosip selebriti karena ya itu yang mereka lihat di TV. That's the only thing that apa they know gitu loh. Sedangkan kalau misal ya dari pemerintah sendiri itu mungkin pertama kali yang pertama-tama itu masih agak kayak dipaksain gitulah ya, kayak dikasih lebih banyak konten, dicekokin lah intinya, lebih banyak konten-konten yang bermanfaat gitu, terutama tentang bahasa gitu ya. Mungkin lama kelamaan nanti masyarakat pun preferensinya juga akan lebih eh, berganti gitu kan, lebih berganti ke hal-hal yang edukasional, hal-hal yang mungkin nggak cuma tentang apa ngomongin kehidupan orang lain aja, tapi hal-hal yang literally membawakan manfaat untuk kehidupan mereka gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau soal eh, konten-konten di televisi mengikuti preferensi masyarakat itu it's not really a big deal gitu loh. Selama gitu tadi ya, orang-orang yang lebih berkuasa itu memahami juga, menyadari betapa pentingnya ngasih konten-konten kayak gitu gitu. Karena masyarakat tuh sebenarnya ya ikut-ikut aja gitu loh, apa kata pemerintah. Meskipun kita suka apa kayak ngelanggar aturan atau gimana, tapi secara overall ya, secara garis besar itu kebijakan pemerintah kayak gini masyarakat tuh ya nggak apa ya nggak peduli ya, mereka oke ya diikutin aja gitu, kayak they have no time to rebel gitu loh. Makanya orang-orang yang apa rebellious itu biasanya mahasiswa atau apa orang-orang yang kelas menengah yang lebih punya banyak waktu untuk mengonsumsi media-media yang lebih berpendidikan gitu gitu sih. Iya betul. Itu kemarin Jadi ada nggak sih mudiknya ini juga perlu betul dirombak betul betul. Terima bener. kasih Andini Sister keren. Terus tadi nganggepin Kak siapa namanya Kak Arshida nih bilang talenta di TV juga perlu dirombak. Iya benar-benar. Benar-benar. Kemarin tuh ada nggak sih guys kalian ngikutin ini nggak sih yang satu orangnya di Metro TV nggak sih? Di Metro TV yang dia ngerosting pemerintah. Oh itu aja langsung trending kan? Iya kan? Iya, Sebetulnya kan berarti untuk mengarahkan jadi yang aku nyambung dari perkataan di Sister aku setuju banget. Jadi sebenarnya masyarakat itu opening masyarakat bisa diubah dan paling cepat ya kayak yang aku bilang di komentar itu ya dari atas. Sekarang atas gimana? Ya mm-mm. mungkin tadi itu ya mabuk apa? Ya itu gitu kan ya. Jadi ya kembali lagi. Pemerintah kita terlalu fokus gimana caranya bikin anak-anak kenyang deh. Nanti obesitas nangis. Oke, oke. Cukup merosting pemerintah. Nanti kita di take down di YouTube videonya. Oke. Literally eight. Oke. Enough, enough. Oke, nah itu tadi kita udah denger berbagai macam pendapat-pendapat yang menarik ya. Kita diskusi, kita hari ini rame banget sih ya. Iya, aku suka banget. I love you guys. Terima kasih Anak banget. sister dari Brain Road menuju ke roasting pemerintah. Ya kita kan selalu ada sesi itu. Karena memang segala hal yang berhubungan Sesuatu dengan bahasa itu ya berhubungan dengan kehidupan gitu kan. Kita setiap kali kita bahas bahasa kita selalu ngomong gini sih. Segala hal yang berkaitan dengan bahasa itu semuanya ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Kayak slogan bahasa-bahasa sendiri. Kita adalah bahasa, bahasa adalah kita. Kayak, we are one entity gitu. Kita saling
apa ya, it's inside of us gitu, in every inch of every inch of every inch of steps that we take, itu semuanya ada kontribusi atau signifikansi bahasa di situ. Bahkan pembahasan yang brain rot kayak gini aja pun juga ini penting untuk kehidupan kita sendiri gitu kan. Oke, well itu tadi hasil diskusi kita pada hari ini. Ini mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan lagi, atau dari Kak Agustin sebagai lead di diskusi kita hari ini ada yang ingin disampaikan atau mungkin closing statement gitu. Halo Kak Agustin, nitip closing. Oke. Ini mau diketikin apa gimana? Oke, Kak Agustin bisa diketikin aja ya. Mungkin kita bisa tanya Kak Aulia sama Kak Arshida dulu deh, kira-kira apa yang didapatkan dari diskusi kali ini. Singkat aja nggak apa-apa. Ketik-ketik semuanya. Padahal ini aku mau menghabiskan apa, menutupin waktu yang kosong. Oke deh, nggak apa. Kak Aulia mungkin. Kalau saya ngomong aja ya, Kak. Ya nggak apa, ngomong aja biar. Ah, banyak sih yang didapat malam ini. Cuma tentunya yang pertama kita benar harus mawas diri dengan apa yang ada di sekitar kita sekarang ini, apalagi dengan perubahan zaman, harus bisa membentengi diri dengan konten-konten atau yang bisa membrain root, yang bisa menurunkan kualitas otak itu kita harus mawas, kita harus waspada, tapi tetap menjaga diri, tapi tidak apa namanya tidak tertutup semua, tidak tertutup pol gitu loh dengan apa yang di luar. Gitu. Kita harus tahu yang di luar agar kita bisa aware dengan apa yang di dalam gitu. Intinya sih Oke, kalau dengan bahasan brain rot ini. oke, thank you Kak Aulia. Mantap ya. Oke, ini Kak Arshida sama Kak Agustin belum selesai ngetik ya. Ini bener banget sih yang diucapkan Kak Aulia tadi. Jadi seperti yang udah kita bahas tadi, kita perlu mengontrol diri ya, perlu mawas diri gimana caranya biar nggak kelewat batas lah ya intinya, biar bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan meskipun apa, brain rot ini juga anggapannya stigmanya masih buruk ya kalau di masyarakat sekarang, tapi it's tidak bisa dihindari, inevitable gitu. Kita juga nggak perlu terlalu saklek gitu ya, terlalu oh nggak boleh pakai bahasa ini sama sekali gitu. Itu juga tidak perlu seperti itu, karena yang ada kita malah membatasi diri kita sendiri gitu ya. Nah ini udah ada dari Kak Arshida, katanya harus bisa meningkatkan pengetahuan linguistik secara fungsional sih Kak, karena fenomena bahasa sekarang lebih bermacam-macam. Bener banget, bener banget. Jadi udah yang seperti yang kita diskusikan tadi ya, kita belajar dari mungkin segi literasinya gitu ya, gimana caranya biar kita lebih memahami penggunaan bahasa, dinamika bahasa, dan lain sebagainya. Dan berujung juga ke yang dikatakan Kak Aulia dan juga teman-teman tadi sebelumnya, biar kita juga bisa lebih mengontrol diri dan lebih, ya tadi bisa membedakan gimana menggunakan bahasa di situasi yang tepat gitu ya. Dari Kak Agustin sebagai closing statement dari lead kita pada hari ini. Sayangnya Kak Agustin nggak bisa ngomong langsung karena lagi rame. Thank you so much guys, bikin having fun Pusat Night ini seru sekali dengan diskusi dan roastingnya. Hopefully diskusinya bermanfaat. Yap, sangat bermanfaat Kak Agustin. Thank you untuk teman-teman sekalian yang sudah mengikuti sesi forum perform bahasa kali ini. We really appreciate it, terutama untuk Kak Aulia dan Kak Arshida, terus juga Kak Diana yang dari komunitas kita sendiri. Dan juga terima kasih untuk lead kita, Kak Agustin, yang sudah memberikan paparan materi yang
cukup komprehensif meskipun tadi ada sedikit gangguan dari apa soundnya ya dari suaranya. But sejauh ini kita masih bisa memahami lah ya dan diskusinya masih berjalan dengan sangat lancar. Thank you very much guys. Terima kasih semuanya. Semoga di bahas-bahasa kali ini kita bisa dapat banyak sekali manfaat buat diri kita sendiri di masa sekarang maupun di masa depan juga. Dan saya harap dari saya ya, aku harap kita bisa ketemu lagi di bahas-bahasa selanjutnya. Untuk Kak Aulia dan Kak Arshida ikut lagi ya. Seru banget loh guys, thank you. Dan di bahas-bahasa selanjutnya di tanggal 31 Mei ya, kita akan ngebahas yang agak politik dikit dan agak berat dikit nih ya, soal pembuatan kebijakan policy making dan gimana bahasa berperan penting dalam hal tersebut. Nantikan sesi kita selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. We really appreciate it. Dan sampai jumpa di bahasa 2 minggu lagi. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat menikmati Sabtu malam minggunya ya. Terima kasih, Dadah. Kak. Thank Dadah. Thank you. you banget.